sisi barat. Ini benteng sisi barat ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari literasi yang saya baca, luasnya hasil ekskavasi ini kurang lebih sekitar 6 hektar ya. Kemungkinan kalau digali semuanya ini luasnya bangunan dari situs Kumitir ini ada 6 hektar. Bisa dibayangkan ya bagaimana megahnya, besarnya leluhur kita dulu bisa membuat karya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ketemu lagi ya di Jejak Explorer kita kali ini untuk menelusuri jejak-jejak peradaban sejarah atau leluhur yang ada di Jawa Timur ya, khususnya ini ya. Saat ini kita akan mereview ke daerah Mojokerto, Jawa Timur ya. Di sini adalah pusatnya kota Raja Majapahit ya. Bahwasanya sudah tidak asing lagi ya kota atau Mojokerto, tepatnya di Trowulan dan sekitarnya. Ini sudah dikenal dengan merupakan titik magis ya atau sakral dari istana atau kota Raja Majapahit. Ya tepatnya saya ada di situs Kumitir ya, yang ada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Ya, kalau kita melihat situs Kumitir atau mendengar situs Kumitir ya, ini membangkitkan ingatan kita ya pada sejarah Kerajaan Majapahit. Apalagi kajian arkeologi yang mengerucut ya pada interpretasi bahwa struktur bangunan kuno di Kumitir ini merupakan salah satu jejak istana untuk bangsawan ya, yang ada di kota Raja Majapahit. Ini menurut arkeolog ya dari BPK Jawa Timur, merupakan jejak sahih ya dari eksistensi Majapahit di masa lalu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, itu situs yang fenomenal yang ditemukan sepanjang 315 meter di bawah permukaan tanah ya. Tepatnya di kurang lebih 2 meter sampai 3 meter ya. Ini ditemukan diduga ini adalah benteng dari istana raja dari paman Majapahit ya, pemuka Majapahit. Karena kalau dilihat dari dimensi ukuran batanya ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Jadi siapakah paman dari Majapahit itu? Beliau adalah Brewengker ya. Brewengker menurut dari hasil ekskavasi yang dilakukan beberapa tahap 1, 2, 3, dan 4, ini muncul interpretasi bahwa situs Kumitir ini merupakan bekas bangunan istana Raja Brewengker. Ya, interpretasi itu berdasarkan hasil ekskavasi dari beberapa tahap yang dipadukan dengan keterangan naskah kuno ya teman-teman, peta dan juga legenda pada zaman Belanda pada saat itu. Jadi ini dari daerah Trowulan ini hanya beberapa ratus meter saja ya, kurang lebih maksimalnya 1000 meter atau 1 kilo saja dari Candi Bajang Ratu dan juga Candi Tikus ya. Candi Tikus itu dikenal sebagai petirtaan atau pemandian dari putri-putri Raja Majapahit saat itu. Nah, kalau dilihat dari dekat dari Bajang Ratu dan situs petirtaan, berarti ada masuk akal juga kalau di timurnya dari Candi Tikus itu ada benteng atau istana dari raja penguasa kerajaan Wengker ya, yang bergelar Wijaya Rajasa. Beliau adalah suami dari Rani Daha ya, yang merupakan menantu dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Oke, kita turun ya teman-teman ya. Nanti kita akan turun ke sana untuk melihat seperti apa detailnya, temuannya yang sungguh sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana kalau kita kilas balikkan bahwasanya leluhur kita pada ratusan tahun yang lampau ini sudah bisa membuat
bangunan karya yang seperti ini ya. Dan ini diekskavasi sampai ke tahap keempat, kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun ya. Luar biasa sekali karena memang harus dilakukan penelitian dengan benar-benar harus memaksimalkan dengan memperhatikan dari tanah atau lahannya ini, karena ini milik warga. Jadi tidak serta-merta tinggal duduk-duduk atau gali-gali saja ya. Jadi harus hati-hati ya dengan mempertimbangkan juga dari aspek tanaman dari warga ini juga ya. Jadi tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pemilik lahan, tapi juga membawa keberkahan juga, membawa manfaat yang lebih ya dari hanya sekedar membuka lahan atau memperlihatkan situs-situs yang ada di Jawa Timur ini, khususnya di Trowulan. Oke, kita masuk ke dalam ya, agar tahu bagaimana sih situs Kumitir itu yang beberapa tahun yang lalu sempat diekskavasi beberapa tahap ya, 1, 2, 3 bahkan sampai 4. Ini masih belum juga tuntas ya. Karena apa? Saking besarnya dan luasnya situs Kumitir ini, yang hingga saat ini masih tampak itu sekitar 315 meter. Ini yang ada di sebelah sisi barat. Ini benteng sisi barat ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari literasi yang saya baca, luasnya hasil ekskavasi ini kurang lebih sekitar 6 hektar ya. Kemungkinan kalau digali semuanya ini luasnya bangunan dari situs Kumitir ini ada 6 hektar. Bisa dibayangkan ya bagaimana megahnya, besarnya leluhur kita dulu bisa membuat karya seperti ini. Nah, kita lihat, coba turun ya teman-teman. Nah, ini yang diduga dari pintu masuk ya, atau pintu gerbang. Nanti kita lihat dari atas. Ini sudah di atas sih, tapi nanti coba kita lihat dari atas sana ya, karena kebetulan kita tadi tidak membawa drone. Nah, ini pintu istananya, pintu gerbang utamanya ya, bisa dilihat. Jadi bersap-sap dan juga berkelok-kelok ya. Ada yang menjorok keluar ke dalam. Ini pintu masuknya. Jadi ini menghadap ke barat. Bisa kita lihat ya. Coba kita telusuri lagi ya. Kita review semuanya agar pemirsa, pecinta cagar budaya, pencinta sejarah, ekspedisi, eksplor alam bisa melihat detailnya bagaimana sih situs Kumitir atau istana Briwengker itu seperti apa sih. Nah, ini ada di lahan milik warga dan masih proses pembebasan lahan ya. Jadi untuk ekskavasi berikutnya ini masih kendala dengan pembebasan lahan ya, menurut informasi yang saya dapat seperti itu. Nah, ini dinding talutnya ini 315 meter. Nah, setiap 7 meter atau 8 meter ya, ini ada seperti tiang atau untuk gapura, kemungkinan seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat ya. Coba nanti kita lihat mana ini ya, agar bisa masuk lebih dalam lagi ya. Oke, kita lompat ke sini aja. Ini waktunya sore hari ya, jadi tidak ada juru peliharanya, mungkin sudah pulang ya. Nah, kita coba di tengah ya, kita lihat di tengah.
Nah, sungguh simetris ya bangunan leluhur kita dulu. Kita lihat kanan kirinya ini yang dalam ya, ini yang dari dalam ini seperti ini. Nah, oke, kita turun lagi ke bawah biar tahu ketinggiannya sampai berapa meter dari permukaan tanah paling bawah. Nah, kita lihat ya teman-teman, berapa ribu, berapa juta kubik ya bata merah yang dibangun, yang dibutuhkan untuk membuat benteng istana seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah, ya ini dari saya berdiri, ini masih tinggian bangunan ini ya. Memang benar-benar karya yang sangat luar biasa. Leluhur kita dulu bisa memberikan peninggalan ya kepada kita sebagai generasi penerusnya. Ya sudah sewajarnya ya kita ikut bangga, harusnya ikut peduli juga dan melestarikan agar generasi-generasi kita mendatang ini bisa tahu bahwasanya leluhurnya kita dulu hebat. Nah, ini ada agak masuk lagi. Apakah ini dulu selokannya ya atau pembuangan air? Kita lewati pelan-pelan. Nah, ini mengarah ke utara, ke selatan. Utara selatan sepanjang 315 meter. Nah, ini banyak sekali rumput di sini. Oke, kita naik ya teman-teman. Nah, kita lihat itu sejauh mata memandang sampai ada papan putih di sana itu ya. Sampai di sana ya teman-teman ya. Bisa bayangkan luas dan panjangnya ini memang 6 hektar. Panjang dinding dari baratnya saja ini 315. Nanti kita review lagi di dinding talut yang sebelah timur. Di sana adalah batas benteng yang belah timur. Karena memang luasnya 6 hektar ya. Nanti coba kita lihat dari drone. Saya cari file yang lama ya, di file lama. Biar tidak penasaran dan bagaimana kalau dilihat dari kejauhan dari atas. Batanya besar sekali teman-teman ya, kurang lebih 30 cm. 30 cm kali 45an. Beda dengan bata merah sekarang ya, ini masih lebih kecil ya, 3 kali lebih kecil. Nah, kita lihat ya, ini yang mengarah ke selatan. Sungguh luar biasa bangunan benteng istana Briwengker pada waktu itu ya. Nah, ini yang sisi luar barat, paling barat. Oke, kita turun ya teman-teman. Nah, ini yang luar. Dari setiap 7 meter ini ada, ini kita lihat, setiap 7 meter ini ada bangunan yang menjorok keluar. Kemungkinan ini untuk penguat ya, dinding penguat. Karena ini benteng atau tembok besar ya, kalau seperti tembok Cina itu ya, setiap berapa meter itu ada yang menjorok keluar. Itu untuk kekuatan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu yang tanah paling atas bisa kita lihat, jadi kurang lebih 3 meter. Dan bagaimana bisa sekian ratus tahun yang lalu bangunan ini ada di bawah tanah. Nah, jadi ada banyak kemungkinan, diantaranya adalah bencana. Jadi ada bencana dahsyat, pralaya ya, yang terjadi di sekitaran ratusan tahun yang lalu di Jawa Timur ini. Karena memang banyak gunung-gunung aktif ya yang ada di selatan. Ada Gunung Anjasemoro, Penanggungan, dan juga Gunung Welirang. Itu tidak jauh dari sini.
sekitar 5 sampai 6 kilo. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang ada, ini pintu utama atau pintu gerbang utama masuk ya. Kita coba di tengah, coba masuk di tengah. Nah, ada lubang-lubang atau rongga-rongga yang ada di tengah ini ya. Nah, ini ada lubang lagi segi 4. Di sini juga ada lubang lagi. Apakah ini dulu seperti bilik atau kamar ya, sebelum masuk ke bangunan, jadi harus istilahnya disterilkan dulu ya, atau bagaimana ya, mungkin ada penjagaan pintu yang kedua, mungkin seperti itu ya. Jadi benar-benar ekstra ketat ya untuk masuk ke dalam sebuah istana, jadi tidak semua orang bisa masuk begitu saja. Oke, sementara ini dulu ya, sahabat pencinta budaya, pecinta sejarah dimanapun Anda berada. Mohon doanya, kita juga saling mendoakan agar kita diberikan kesehatan jasmani rohani, dibelancarkan rezekinya, digampangkan usahanya ya, diberikan keluarga yang barokah, yang bisa berkarya untuk negeri kita tercinta ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu.